Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan nama saya Glindis Asri Apprentice Ngaji dalam pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelatihan ini telah memasuki agenda ketiga dengan topik pembahasan yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan World of Government. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang manajemen aparatur sipil negara. Pada prinsipnya, manajemen ASN membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar manajemen ASN mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesionalisme ASN. Terdapat 3 topik besar yang harus dipelajari dalam membahas mengenai manajemen ASN, yaitu tentang yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN, di mana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN menjelaskan bahwa pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan inventarisasi semua golongan dan partai politik, dan bersih dari praktik KKN. Hal ini mewajibkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berdasarkan pada konsep merit dalam pengelolaan ASN, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Seperti halnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara yang melakukan seleksi field staff untuk kegiatan akses reforma agraria dilaksanakan secara transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya karena didukung dengan sistem manajemen pengelolaan ASN yang baik. Penjelasan berikutnya yang kedua adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hal itu, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, penerima layanan yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Agar terciptanya pelayanan publik yang prima, maka berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 memuat perihal prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta yang terakhir adalah kenyamanan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah World of Government atau WOG. World of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG juga merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Terdapat cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, antara lain, yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga, membentuk gugus tugas,
dan yang keempat, koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dalam menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Nah, terdapat jenis pelayanan publik yang dikenal dan dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua, pelayanan jasa, yang ketiga, pelayanan barang, dan yang keempat, pelayanan regulatif. Sedangkan berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua, pola pelayanan satu atap, yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang keempat, pola pelayanan terpusat, dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Sehingga untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional, sehingga dapat membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari inventarisasi politik, juga bebas dari praktek KKN, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian penjelasan saya terkait manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan world of government. Sekian dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.